Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih. Ada apa ya Bu? Gini Pak, saya ingin berdiskusi sedikit mengenai permasalahan saya di dalam. Ya, boleh Bu. Kebetulan hari ini saya kosong jamnya dan mungkin dari ini saya bisa membantu Ibu nih. Kira-kira masalahnya ini apa nih Bu? Mungkin saya sudah kebingungan Pak untuk mencari strategi pembelajaran di kelas. Bingung? Iya boleh bingung. Bingung seperti apa nih? Boleh diceritakan? Jadi saya ketika mengajarkan sekarang jadi kesulitan untuk menentukan model ataupun strategi apa lagi yang bisa saya gunakan di kelas sehingga siswa-siswa tetap semangat belajar di kelasnya Pak. Oh iya. Selama ini strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin selama ini Pak saya pernah belajar di luar, kemudian saya juga menampilkan video-video ketika pembelajaran di kelas sehingga siswa-siswa tetap semangat. Cuma akhir-akhir ini saya pun merasa strategi apa lagi yang bisa saya gunakan seperti itu Pak. Jadi istilahnya Ibu bingung ya, padahal strategi ini sudah saya coba gunakan itu ya, tetapi belum maksimal seperti Iya itu. Pak. Kalau lihat dari kemampuan anak-anak Ibu dari strategi Ibu lakukan, kira-kira ini apa sih yang permasalahannya, mungkin dia ngantuk atau seperti apa ya? Itulah mungkin anak-anak udah kurang semangat Pak ya. Mungkin saya pun menggunakan strategi itu saja sehingga anak-anak tuh terlihat mulai lesu di kelas, tidak antusias lagi seperti itu Pak. Kalau boleh tahu nggak antusiasnya kenapa nih? Misalnya? Mungkin karena pembelajaran saya model yang saya gunakan sudah 3 kali itu aja sehingga mereka pun tidak semangat lagi Pak. Jadi saya hanya mengajari, hanya memberikan, siswa pun hanya menerima, jadinya mungkin agak membosankan bagi Iya siswa betul betul seperti betul. itu. Kalau misalnya Ibu lihat nih, kira-kira standar kita kan dari 1 sampai Ya, 10 ya Bu. Kira-kira anak Ibu udah sampai mana nih? mungkin udah sampai 7 ada Pak. 7 ya Bu. Berarti ada Ibu berkeinginan sampai 10 ya Bu ya. Pastinya saya berkeinginan sampai 10 kalau bisa Pak. Nah kalau misalnya Ibu bayangin sampai 10, mungkin Ibu punya strategi apa nih untuk ke depannya? Mungkin saya ke depannya bisa saya gunakan mungkin strategi untuk bermain Pak ya dalam model pembelajaran saya. Mudah-mudahan siswa bisa antusias kembali, bisa semangat lagi setelah saya menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi. Mungkin kondisi tempat Ibu juga Bu ya? Sudah Mungkin iya membantu. Pak ya, mungkin karena di kelas dengan ruangan sempit Pak ya, mungkin anak-anak juga merasa Ya mungkin suntuk ya Bu ya, iya. bosan ya. Nah kira-kira Bu, kan itu ada mungkin ada strategi lain lagi nih Bu, mungkin melakukan pendekatan mungkin atau gimana Bu? Bagi anak itu sendiri mungkin untuk saya Iya. komunikasi lagi lah antara saya dengan siswa, dia memerlukan kebutuhannya seperti apa. Iya benar betul, betul. Jadi kalau kita lihat ini strategi itu yang sudah ini jauh lebih baik itu nanti ke depannya. Ini adalah hal yang positif ya Bu untuk anak-anak, artinya nanti ketika Ibu melakukan strategi ini dan anak-anak juga senang mau pembelajaran itu ya. Nah nanti ke depan Kak, apa boleh saya lihat Bu ini bagaimana? Boleh. Kapan rencananya Bu ini untuk strategi ini dilakukan? Mungkin minggu depan bisa Pak, Minggu hari depan. Rabu, minggu depan bisa. Semoga sukses ya Bu nanti di hari Rabu. Mungkin permasalahan yang hari ini sudah terselesaikan ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama, semoga Ibu sukses di pembelajaran selanjutnya. Saya permisi Bapak ya. Ya siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Novi Irwandi. Kali ini kita akan melakukan pra observasi dengan tentunya Bu Husna ya. Apa kabar Bu Husna? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana hari ini akan disupervisi Bu Husna? Rasanya deg-degan Pak. Santai aja ya, nggak usah. Masih grogi. Ya masih grogi, tapi insya Allah aman lah ya. Iya. Apa saja sudah dipersiapkan ini Bu? Yang paling penting saya sudah mempersiapkan RPP mungkin ya, yang berdasarkan diferensiasi dari kemampuan siswa itu sendiri Pak. Karena saya juga mungkin
udah mempersiapkan model pembelajaran mungkin yang efektif lah untuk pembelajaran kali ini. Oke, berarti kita lihat nanti ya Bu ya. Iya. Di diferensiasinya di mana ya kita lihat nanti? Ini hari ini mungkin saya ingin melihat kemampuan siswa itu ketika saya membuat kelompok. Nanti saya ingin melihat kemampuan siswa itu menganalisis diksi berdasarkan kelompoknya masing-masing, Pak. Sesuai dengan kemampuan Iya. apakah kinestetik gitu ya, Iya, betul. audio dan audio visual. Oke, selanjutnya kira-kira apa saja nih sudah dipersiapkan Bu untuk ini? Yang pertama udah tadi seperti FPP, kemudian saya juga udah mempersiapkan bahan ajar, kemudian juga modelnya mungkin menyenangkan Pak, dan tentu saja saya mempersiapkan diri saya Bapak ya. Apakah ada kendala Bu ini? Mungkin kendalanya awal-awal mungkin dalam pembentukan RPP ya, mungkin sebelumnya saya udah mencoba membuat RPP diferensiasi ini, tapi saya agak kebingungan seperti itu. Tapi alhamdulillah karena ada kegiatan ini, saya semakin paham dalam pembuatan RPP dan penyusunannya dari tahap satu ke tahap selanjutnya, insya Allah saya sudah mengerti Pak. Oke, alhamdulillah Bu ya, berarti untuk RPP berdiferensiasi Bu udah lebih jelas ya Bu ya, bagaimana menentukannya. Kemudian cara mengatasi tidak ada ya Bu, tadi udah aman ya? Udah, alhamdulillah sudah Pak. Oke. Kemudian RPP ini apakah beda yang sekarang dengan sebelumnya Bu? Sudah pasti berbeda Pak ya, semuanya berbeda. Mungkin kalau dulu tuh saya membuat sesuai keinginan saya, tapi kalau sekarang itu mungkin lebih tersusun ataupun lebih efektif, dan kita lihat pun berdasarkan kemampuan siswa di kelas itu sendiri Pak. Berarti sudah tertata ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran di RPP ini apa ya Bu? Udah pasti tujuan untuk pertemuan hari ini, saya ingin siswa itu mampu menyimpulkan diksi-diksi yang ada dalam puisi, baik seperti gaya bahasa, makna konotasi ataupun citraan yang terdapat dalam puisi itu sendiri. Pengembangannya apa ya Bu setelah Ibu? Ini nggak tahu nih tujuannya. Nah, nanti setelahnya apa yang ingin dicapai oleh anak-anak? Udah pasti ya anak-anak bisa menyimpulkan sendiri, dan udah pasti bisa menganalisis Pak, analisis citraan, analisis gaya bahasa, dan analisis makna-makna konotasi di dalam puisi. Nanti saya kasih beberapa baris puisi, nanti mereka yang analisis, dan udah pasti kerjanya itu dalam bentuk kelompok seperti itu. Bahannya apa yang sudah disiapkan? Bahannya tuh seperti plano, kemudian udah pasti ada proyektornya Pak, karena nanti saya tempelkan plano di papan tulis. Nanti di dalam plano itu ada beberapa pertanyaan untuk mereka jawab. Analisis ya, jawab ya. Iya. Mantap Bu Husna, berarti apa ya, saya penasaran juga nih untuk langsung ke kelas Bu Husna ya. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa Bu ya, saya hari ini masuk ke kelas apa-apa, Bu. Pak. Oke, semangat ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Husna untuk kegiatan pro observasi. Semoga nanti di observasi di kelas nanti itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, sama-sama Pak Wandi. Iya, demikian wawancara sekilas pra observasi kali ini dengan Bu Husna. Kita akan saksikan di observasinya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar biasanya kita ngapain? Siap. Benar, siap berdoa. Nggak siap dulu. Oh iya benar. Udah pasti yang paling baik kan sama pimpin doa. Sebenarnya hampir siap ya. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Terus istirahat. Kita absen dulu, siapa yang nggak datang hari ini? Muhammad Sabri, Bu. Dan Fasya Hayat Islami.
dengan mengutamakan pilihan kata-kata. Bagus, terima kasih Rizky, luar biasa baik. Ya, ada berapa jenis kemarin puisi? Ada dua, puisi lama dan puisi baru. Oke, ada puisi lama, ada puisi Puisi baru belum ada. Puisi lama baru ada. puisi lama ada berapa? Satu, Bu, pantun, Bu. Dua, satunya, Bu. Tiga, Ini dulu ada berapa lagi? tempat saya apa? Iya, betul. Yang pertama, Bu, ada pantun. Yang kedua ada Kamina. Yang ketiga syair. Yang keempat Juwita. Satu lagi? Yang kelima ada Patra dan Dia. Oke, bagus. Kalau yang isinya apa bagus? Dan bersaja apa? Pantun, Bu, pantun. Bersaja apa lagi lu bilang? Ada Isunya? syair. Oh, syair. Kalau Karmina berapa bagus? 12. Bagus, bagus. Oke, nanti kita lanjut materi ya. Kira-kira materi apa kita hari ini? Puisi baru. Udah, puisi baru. Ada belum kok ya? Mau ya kan? Bisa ya. Lanjut materi ya, tapi masih berhubungan dengan materi apa? Materi puisi. Tapi hari ini kita mencoba menyimpulkan diksi yang terdapat di dalam puisi. Ada yang tahu apa itu diksi? Pilihan kata. Jadi kemarin dari pengertiannya aja yang namanya puisi, dia kaya akan kata-kata yang indah. Udah pasti yang namanya puisi itu banyak penggunaan kata-kata ataupun ada pemilihan kata yang disebut dengan diksi. Oke, kemudian kita lihat kira-kira kata-kata yang seperti apa yang paling sering muncul di dalam puisi. Yang pertama ada apa? Oke, ada penggunaan yang namanya majas. Tapi sebelumnya kita udah pernah belajar materi majas. Masih ingat ada berapa jenis majas? Mana ada berapa kemarin? Ada banyak. Di teks apa kita belajar majas kemarin? Ada yang dengan catatan kemarin Ibu betul-betul bilang kalian. Ada teks anekdot ya. Kemudian di proses ada juga kita pelajari majas ya. Yang kamu ketahui ada majas apa aja kemarin? Klasifikasi apa lagi? Oke, untuk mengingatkan kembali ya kita review sedikit satu persatu. Yang pertama dan yang paling sering kita gunakan ada majas tipe. Kalau majas tipe bola, majas yang seperti apa kemarin? Bisa kasih contoh tipe bola? Amin dan Mbak Nabi Yusuf, Bu. Kan memang iya, masya Allah. Dia teknik berbola, Bu. Iya. Padahal kalau kayak tipe bola kamu bilang apa gak ganteng? Amin ganteng, tapi nggak ganteng Yusuf. Tapi seperti Ricky. Enggak, lebih ganteng Amin. Kenapa saya tahu? Oke, tadi Ahmed mau tunjuk tangan, kamu lain apa Ahmed? Di suara ibu tersebut juga sampai kata sampai pecah. Iya, masih mau kata ibu ya. Oke, gitu ya. Oke, yang pertama ada citraan apa? Citraan melihat.
gimana? Yang besar kan anaknya. Pencerahan suara kamu apa? Wangi sekali orang itu. Iya betul, ini pasti tuh udah ada lagi. Oh iya. Oke, ada satu lagi citraan, ada yang namanya citraan perasaan hatiku terasa sedih setelah ditinggalkan Naila. Itu si Dama, ya kan? Oke, lanjut ya. Ada berapa tadi citraan? Tapi ingat ya, nama citraan ini sering juga disebut dengan pengimajian. Jadi kalau ditanya imajinya apa sama dengan ditanya citraan. Saya terdiri dari kalau cowok berkelompok dengan ya cowok ya cewek dengan cewek. Ini kelompoknya udah ibu pilihkan. Ibu sampai nggak tidur semalaman karena memikirkan ini yang paling perfect. Sudah kan? Sudah menerima ya cowok ada berapa orang? Tegak kakinya kan. 2, 4, 6. Berarti 7 orang satu kelompok. Ya. Oke. Kemana? Iya betul. Yang cewek berapa orang kan? 12. Karena memang nggak seimbang ya. Luar biasa. Kalau satu kelompok menggabung-gabung boleh nggak sedikit ya? Oke, kalau berarti semuanya berapa orang? Cowok atau mana 8? 12, 14. 26 bagi 4 ini berapa? Berapa guys? Ada 6, ada yang 7 orang. Oke, kita bagi dulu yang cowok. Ada gabungan yang mana? Ya, gabungan ya. Ini hadiahnya itu naik bro kita. Oke, kamu aja nanti hitung 1 sampai 4. Mana ada saya mau berapa aja. Jadi ingat angka sendiri ya. Dimulai dari cewek dulu, dari Nela. Ya. Syakila 1, 2. Ita 2. Oke, ini pasti terancam ya. Ingat kan nomor sendiri ya. Dimulai dari karena Daman menunjukkan diri saya Bu. 1. 2. Bagus semuanya ke belakang. Oh, 1 menit masih berdiri aja Daman. Ya ada 15 siswa ini langsung dapat ya. Lebih dari siap. Oke, sebelum kita mengasah kemampuan kita ya.
Mudah Oh, kan? sekali lagi, tapi dengan lebih cepat sedikit. Oh. 3, 2, 1. Ya, ini di depan ada kertas plano dan di sebelah kertas plano ini ada kartu soal. Ya. Di sebelah kartu soal ini kamu buka dia punya satu pertanyaan. Setelah kamu buka, kamu jawab di atas ini. Tapi mainnya itu 1/1, 1/5. Nah, misalnya bapak berdiri terus saya coba. Bapak satu berdiri memandang ke belakang terus, maju terus. Oke, kasih jarak, kasih jarak. Tentukan orang pertama yang akan maju. Bisa, semua bisa lagi. Oke. Kelompok 2 coba baris lurus. Siapa yang pertama? Gesekan meja dulu saya geser. Kesana aja, karena kita geser mejanya sedikit saya ke belakang, satu ini geser ke belakang. Majunya 1/1. Dan yang namanya belajar hari ini memakai waktu. Yang diperlukan hanya cepat dan benar. Ya, cepat dan tepat, betul. Cepat senyap. Oke, dia mainnya 1/1. Jadi yang pertama menjawab soal itu adalah orang yang berada di depan. Si Iki misalnya, kelompok 1 yang maju duluan sama Iki. Iki baca soal langsung dia jawab di atas. Tapi kalau Iki nggak bisa jawab atau kalian nggak bisa jawab, maka kalian langsung mundur ke belakang maju orang lain lagi. Tapi jawab itu nggak boleh acak saya. Ya? Jawabnya nggak boleh acak. Berurutan nomor 1 Iki yang bisa jawab dia lari ke belakang maju lagi ke depannya selesaikan dulu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, kalau nggak bisa jawab lari ke belakang giliran yang lain. Ya nanti paham. Dan dia pakai waktu karena soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu soal 8 menit. Ya Allah, masih iya dia. Satu soal 1 menit. Tadi ada Rena ngomong lagi 3, 2, 1. Baca di komen. Jangan gede Baca nomor ada contohnya tadi. Ada Dua.
Bu. Pinky boy. Pakai apa? Dipepes, benar. Yang selanjutnya soal ketujuh. Ini bukan Ini, betapa dalam kata ikan Bu dingin, Ya, dingin kan kata sama kulit. satu. Ya. Meski bukan untuk yang terakhir kali. Angin terasa Dingin di batin. Masuk citraan apa? perabaan. Perabaan. Benar. Benar. Ada apakah salah? Ya. Salah. Nomor. Ya Allah. Yakinnya benar atau salah? Salah. Dari survei, Survei. Nomor 3 ya. Kita lihat ya. Meski bergunung masalah ia hadapi dengan hati dingin. Maka hati dingin apa? Benar. Benar. Yeay. Benar, benar, apa dikata? Oke, nomor 1 benar juga, 2 benar, 3 benar, 4 juga benar. Pendengaran benar, litmus tes benar, hati ya. Benar. Kamu cuma lupa apa yang salah dulu ya. Mana yang salah? Semua. Kita lihat mungkin ada perbedaan ya. Salah pun salah, bukan salah pun. Apaan kronologinya? Siapa saya? Tapi setelah itu kami berpikir sini loh ya. Yang kedua hiperbola. Salah. Tidak hiperbola saya. Tapi menyanyi kalau hiperbola apa tadi? Kamu lebih berganda ya. Pengertian tuh. Citraan lagi juga. Nomor 3 benar kalau mau ompong nanti poinnya 1. Yeah. Betul harus kita apresiasi manusia biasa yang impiannya begitu kecil. Benar. Yang kedua benar. Enggak ibu, harus pakai review, saya ada review. Padahal kan enak nih. Si beta. Oke, berarti pemenangnya siapa? Silver. Nomor 1 benar, cepat dan benar. Tepat. Tapi yang lain jangan merasa sedih karena juga nggak biasa aja kok. Biasa. Oreo kita nanti balik lagi. Kami Bu. Kamu nanti tetap hadiahnya itu luar biasa. Kita bakal ngambil nanti ya. Oke, karena juara sempurna kita memberikan hadiah. Itu apa itu? Ya Allah, semoga bisa. Sekarang kita refleksi. Refleksi kita berisi apa yang pernah kita lakukan, pembelajaran hari ini. Siapa yang pertama mau seperti biasa? Jadi pada materi ini kita telah mempelajari pencitraan, Bang. Citraan itu ada 5 Bu. Yang pertama tuh citra penglihatan Bu. Jadi kalau citra penglihatan, kalau citra penglihatan itu bisa kalau ada kata-kata melihat, terlihat itu kan masuk dalam citra penglihatan. Citra pendengaran, kalau citra pendengaran itu kan misalnya ada di dalam satu kalimat itu ada terdapat kata-kata mendengar atau terdengar Bu. Ada yang menutur suara-suara itu masuk citra pendengaran. Kalau yang ketiga citra perabaan. Citra perabaan itu kan yang berhubungan sama sesuatu yang dirasakan dari kulit Bu. Itu citra perabaan. Citra penciuman Bu. Citra penciuman itu hal-hal yang dari bau-bau, misalnya kita mencium bau, kita itu hal-hal yang nggak bisa terlihat secara langsung Bu. Misalnya kayak cinta, menyayangi, memperhatikan itu Bu. Citra pengecapan. Citra pengecapan itu suatu hal-hal yang apa yang ada unsur-unsur dari suara Bu.
penglihatan itu misalnya ada kata terlihat, kalau misalnya pendengaran ada kata terdengar, kalau peragaan itu yang berhubungan dengan kulit kita, terus kalau misalnya pengecapan itu yang dirasa, kalau misalnya pengecap ciuman apa yang kita hirup mungkin, terus itu sama perasaan kayak yang nggak bisa kita lihat di luar dan bisa kayak cerita itu kalau misalnya konotasi itu maknanya nggak jelas. Oke, terima kasih Hera, silakan duduk ya. Yang di rumah kehebatan hari ini bisa diingat ya, pemilihan diksi dalam puisi ada berapa tadi? Biasanya banyak penggunaan majas, kemudian banyak penggunaan citraan ataupun imaji, sama yang terakhir ada karena waktunya sudah selesai ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Seperti biasa Rifki pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kabarnya kita membaca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Novia Irwandi dari SMA Negeri Modal Bangsa, calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Besar. Kali ini di hadapan kita sudah ada Bu Husna, guru bahasa Indonesia, dan Ibu Darmawati, pengajar praktik kita kali ini. Nah, kali ini kita sedikit akan wawancara tentang pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan ini pascanya. Baik, kita akan coba sedikit wawancara dengan Bu Husna. Ya, bagaimana kabarnya Bu Husna hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, oke. Jadi bagaimana setelah diobservasi perasaannya, Bu? Perasaannya udah lega, bahagia. Bahagia, sudah tenang ya pastinya, Iya, Bu udah. ya. Oke, nah bagaimana kira-kira yang dialami di kelas? Mungkin kesulitannya ya, mungkin setelah diobservasi kemarin ya dengan model yang saya lakukan, mungkin kendalanya ya anak-anak sudah tidak terkontrol Pak. Tidak terkontrol dalam arti apa? Jadi mungkin karena anak-anaknya bersemangat sesuai instruksi saya, seharusnya anak-anak tuh majunya satu persatu. Iya. Tapi di tengah pembelajaran mungkin karena mereka ingin Antusias, menang, ingin antusias semangat dari kelompok sekali. lain, akhirnya tidak satu persatu. Ada satu kelompok padahal dia jatahnya nanti terakhir dia maju kayak gitu, sudah tidak terkontrol, satu persatu siswa yang harus maju. Jadi mereka di kelompok sendiri aja jadi berebut-rebut untuk maju seperti itu. Lain ada Bu lagi kendalanya mungkin? Yang lainnya mungkin nggak ada, mungkin karena tidak terkontrol itu aja ya Pak ya. Oke. Dengan waktu gimana Bu? Kalau dengan waktu kemarin prosesnya itu selesai di waktu 2 JP pembelajaran dan sudah berjalan Pak, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan kendala tadi. Kira-kira ada nggak cara mengatasinya nih, Bu? Kendala tadi? Mungkin untuk kedepannya ya saya harus tetap fokus untuk Iya, mengontrol anak-anak, walaupun anak dalam keadaan antusias, saya juga tetap harus lebih maksimal lagi memantau per kelompok anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut, Bapak. Oke, ya mungkin bisa itu ya Bu ya, dibantu Iya. lagi ya Bu ya. Iya. Biar lebih jalannya itu lebih baik untuk kegiatan selanjutnya Bu ya. Iya. Kemudian kira-kira tercapai nggak tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Kalau saya lihat dari keseluruhan, alhamdulillah tercapai Pak. Karena tujuan pembelajaran saya kemarin kan memang menyimpulkan diksi yang ada dalam puisi. Jadi setelah saya lihat dengan model yang saya gunakan ini, siswa juga ketika merefleksikan akhir di pembelajaran dia bisa menyampaikan sesuai dengan tujuan yang sudah saya rencanakan. Berarti semuanya sudah tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Pak. Apakah kira-kira masih ada yang di dalam pembelajaran itu masih, ini sepertinya masih belum nih di sini?
Mungkin ya kedepannya kalau ditanya puas atau apa, pasti kurang. Iya. Mudah-mudahan saya bisa lebih maksimal lagi dalam mengajar sehingga anak-anak tetap antusias, tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, oke, mantap. Semoga ke depan lebih ini Iya, lagi Pak. Bu ya, anak-anak lebih semangat dan Ibu juga bisa terkontrol gitu Bu ya. Nah, dari tanggapan siswa bagaimana Bu kemarin dalam pembelajaran? Kalau dari saya lihat anak-anak tuh semangat Pak ya, bisa kita lihat dari prosesnya anak-anak tuh saling berlomba-lomba ingin menyelesaikan tugasnya, ingin menang di kelompoknya. Jadi dari keseluruhan saya lihat sih anak-anak bersemangat dalam proses pembelajaran dengan model yang saya bawakan. Berarti apa ada perubahan ya Bu dari permodelan sebelumnya sampai sekarang? Tentu ada Pak. Mungkin kalau sebelumnya itu anak-anak lebih dalam mengajar tuh lebih banyak menerimanya karena modelnya itu mungkin kurang bervariasi yang saya Lakukan, lakukan ya. gitu ya. Jadi anak-anak kayak lebih pasif. Tapi ketika saya pakai model pembelajaran model turnamen game ini, mereka tuh bersemangat, Semangat ya, Bu, ya. antusias untuk memenangkan dan menyelesaikan tugas di kelompoknya. Apakah tugas kemarin sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Alhamdulillah sudah tercapai ya. Berarti tujuan Ibu dan siswa juga apa yang diinginkan sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Kira-kira apakah permodelan ini Ibu akan lakukan ke depan atau lebih banyak lagi nih permodelan yang Ibu akan lakukan? Sepertinya saya akan mencari referensi lebih banyak lagi. Saya tidak akan menggunakan mungkin ya metode yang ataupun model yang sama. Jadi saya pun mungkin harus belajar lebih banyak lagi dalam pemahaman model-model pembelajaran sehingga siswa itu lebih bersemangat Bersemangat lagi ya Bu ya belajarnya. dengan berbagai macam model yang kita berikan. Kemudian kalau misalnya Bu ini rencana ke depannya Bu ya, apakah Ibu punya konsep? Nah ini saya nanti ke depannya ini yang saya akan lakukan seperti itu, tidak lagi yang seperti yang dulu. Mungkin kedepannya bisa kita gunakan metode market, tapi nanti saya lihat kembali mana yang cocok dengan materi yang saya ajarkan. Iya, itu yang paling penting Bu, ketika kita buat permodelan ya harus cocok dengan materinya, karena nanti tidak cocok. Jadi memang kita harus menyesuaikan seperti itu Bu. Nah semoga ke depan Ibu bisa lebih bervariasi lagi ya Bu ya permodelannya. Mungkin saya sedikit aja Bu, dari setelah saya melihat observasi Ibu, mungkin ada catatan sedikit aja yang mungkin perlu kita tingkatkan ke depannya Bu ya. Ya mungkin yang saya lihat kemarin dalam proses untuk maju ke depan itu Bu, mungkin kita harus menggunakan stopwatch atau misalnya hitungan menit sehingga anak-anak lebih tertata maju ke depannya. Jadi misalnya kita gunakan 1 menit, ya udah nanti kita lanjut lagi gitu ya. Jadi bertahap. Akhirnya siswa itu tidak maju bersamaan seperti itu. Jadi bertahap satu seperti itu. Kemudian saya juga melihat sebenarnya di pembelajaran Ibu sebenarnya anak-anak sangat antusias, menarik ya Bu di permodelan ini. Mungkin tempatnya Bu. Nah, mungkin kalau misalnya kondisi tempatnya di kelas mungkin kita agak kurang luas, jadi mungkin lebih baiknya di luar kelas Bu. Itu lebih seru lagi. Mengapa kan kita kemarin sudah memberikan persiapan anak-anak nih harus berdiri seperti ini. Nah, jadi kendala kita kemarin karena meja yang banyak, ya mungkin agak terkondisinya itu agak sulit seperti itu. Nah mungkin ke depan itu bisa dimasukkan ya Bu ya untuk pembelajarannya. Bagaimana kesan terakhir nih Bu setelah Mungkin saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Wandi ya, melalui kegiatan ini mungkin saya pun belajar banyak hal. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa saling berkolaborasi, memberikan masukan-masukan dan saran-saran kepada saya sehingga saya pun bisa maksimal lagi dalam mengajar. Oke, terima kasih Bu Husna juga sudah memberikan kesempatan saya untuk supervisi ini Bu ya. Iya. Ini nggak grogi lagi ya Bu ya. Oke, semoga nggak grogi lagi deh, santai. Oke, terima kasih Bu Husna atas observasinya kali ini yang sudah mendukung kegiatan kita pagi ini. Dan terima kasih juga ke Bu Darmawati yang sudah bersedia mendampingi kami di kali ini. Sama-sama. Ya, demikian wawancara sekilas pasca observasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam guru hebat. Salam hebat.